Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Tahta Alvina, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, program kepaniteraan klinik bagian radiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk buku reading Radiologi Diagnostik, bab 9 tentang traktus digestivus dan biliaris. Pertama, saya izin share screen terlebih dahulu. Traktus digestivus dan biliaris. Untuk pendahuluan, pemeriksaan dapat dilakukan tanpa kontras atau dengan kontras. Untuk pemeriksaan dengan kontras, dilakukan menggunakan kontras positif atau dengan kontras negatif. Untuk kontras positif, digunakan barium sulfat atau iodium. Dan untuk kontras negatif, menggunakan udara atau CO2. Lalu untuk pemeriksaan tanpa kontras, di sini foto-foto ronsen polos yang sering memberi informasi yang penting, seperti foto polos abdomen pada askariasis. Lalu pada batu empedu opak karena batu mengandung kalsium. Lalu yang ketiga batu empedu opak yang mengandung kalsium seperti gelang. Lalu yang keempat batu ginjal opak, yang kelima batu pankreas. Lalu yang keenam meteoroismus, lalu yang ketujuh ileus, dan selanjutnya pneumoperitonium. Lalu untuk cara pemeriksaan dengan kontras, dapat dilakukan secara single kontras maupun double kontras. Untuk bagian pertama, esofagus, lambung, duodenum, dan usus kecil. Untuk esofagus, di sini menggunakan pemeriksaan single kontras. Pada foto isi penuh secara normal terdapat identasi pada dua tempat, yaitu oleh arkus aorta dan cabang-cabang bronkus besar. Jika kontras sudah habis, potret kembali. Sisa barium sulfat yang masih ada akan memberi gambaran selaput lendir esofagus yang kira-kira sejajar jalannya bila normal. Lalu di sini terlihat gambaran esofagus terisi penuh, tanpa identasi padanya oleh arkus aorta dan bronkus besar. Lalu di sini juga terlihat gambaran esofagus normal, di mana selaput lendirnya sejajar. Lalu untuk kelainan pada esofagus, di sini terdapat varises esofagus. Lalu terdapat gambaran tumor esofagus. Di sini tumor menyita tempat atau space occupying lesion atau SOL. Lalu ada kardiospasme. Di sini esofagus lebar dan panjang serta meruncing seperti ekor tikus. Lalu selanjutnya untuk lambung dan duodenum. Untuk posisi pemeriksaan lambung dan duodenum, di sini posisi lambung sendiri untuk fundus normalnya berada di belakang kiri atas, lalu untuk antrum atau bulbus berada pada depan kanan bawah. Lalu untuk pemeriksaan pada posisi tegak atau erek, berdiri atau duduk, di sini permukaan cairan akan datar. Lalu pada posisi terlentang atau supine, di sini fundus penuh kontras. Lalu pada antrum dan bulbus kosong atau sedikit kontras. Lalu pada posisi tengkurap atau prone, di sini fundus kosong, lalu antrum atau bulbus penuh. Untuk yang selanjutnya, ulkus peptik. Di sini dilakukan pemeriksaan menggunakan single kontras. Ini sulit menentukan ulkus yang berada pada dinding depan atau end profile atau dinding belakang atau end face yang jauh dari kedua kurvatura. Di sini terlihat gambaran ulkus end profile, lalu ulkus end face. Setelah itu, pemeriksaan menggunakan double kontras. Pada pemeriksaan double kontras dapat melihat ulkus kecil kurang dari 2 mm, serta kanker yang masih kecil dan masih berada di mukosa atau early cancer. Untuk gambaran terlihat lebih informatif pada ulkus end face dibanding end profile. Di sini terlihat gambaran ulkus end face menggunakan double kontras dan ulkus duodeni. Di sini terlihat gambaran deformity daun dadap atau trefoil deformity. Lalu selanjutnya untuk tumor lambung, secara radiologik, tumor lambung merupakan lesi yang menyita ruangan atau space occupying lesion atau SOL. Kontras tidak dapat mengisi bagian yang terdapat tumor atau luput isi atau biasa disebut filling defect. Untuk ulkus dan karsinoma lambung dapat ditemukan di mana saja dalam lambung. Namun predileksi tersering yaitu antrum papilorik. Untuk ulkus juga sering pada bulbus duodeni, tapi untuk karsinoma tidak sering pada bulbus duodeni. Di sini terlihat gambaran tumor lambung dan terdapat filling defect. Lalu untuk pemeriksaan usus halus atau follow-through. Untuk pemeriksaan dapat dilakukan dua cara. Yang pertama memasukkan selang plastik atau karet sampai melewati pilorus, lalu memasukkan barium sulfat atau dengan cara pasien meminum sebagian demi sebagian kontrasnya. Pada umumnya pemeriksaan dilakukan dengan single kontras saja. Lalu untuk pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan pada keadaan obstruksi kolon atau ileus.
Secara normal, gambaran duodenum dan jejunum memperlihatkan feathery appearance atau seperti bulu-bulu, sedangkan ileum memperlihatkan tubular appearance seperti tabung atau selang. Di sini terlihat gambaran pemeriksaan follow through, di sini normal. Lalu di sini pemeriksaan follow through pada pasien malabsorption. Selanjutnya, kolon. Untuk pemeriksaan radiologi kolon, ada beberapa tahap. Yang pertama, persiapan penderita. Syarat awal pemeriksaan radiologi pada kolon adalah kolon harus bersih. Maka prinsip dasar persiapan pasien terdiri atas yang pertama, mengubah pola makan penderita. Untuk pola makanannya harus dikonsumsi, yaitu makanan dengan konsistensi lunak, low residu, dan tidak mengandung lemak. Selanjutnya, minum sebanyak-banyaknya. Hal ini bertujuan agar tinjanya tetap lembek. Lalu selanjutnya pemberian pencahar, di mana pencahar yang baik memiliki sifat melembekkan tinja dan meningkatkan peristaltik, mempunyai cita rasa yang enak, dan mempunyai kemasan yang menarik. Untuk lama persiapan dapat berkisar sekitar antara 1-2 hari tergantung keadaan pasien. Yang kedua, cara pemeriksaan. Untuk pemeriksaannya menggunakan media kontras berupa larutan barium 70-80 weight per volume persen, sedangkan sebanyak 600-800 mili. Untuk teknik pemeriksaannya terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap pengisian. Untuk pengisian lumen kolon cukup apabila telah mencapai flexura lienalis atau pertengahan kolon transversum. Untuk selanjutnya, tahap lapisan, ditunggu 1-2 menit, memberi waktu larutan barium untuk melapisi mukosa atau coating kolon. Lalu selanjutnya, tahap pengosongan. Caranya dengan memiringkan penderita ke kiri atau left decubitus dan menegakkan meja pemeriksaan atau upright. Lalu selanjutnya, tahap pengembangan. Pemompaan udara ke dalam lumen kolon, jangan sampai terjadi overdistension karena dapat timbul komplikasi seperti perforasi dan refleks vagal. Lalu selanjutnya tahap pemotretan dilakukan saat kolon mengembang sempurna. Lakukan pemotretan atau exposure radiografik atau radiographic exposure. Umumnya dilakukan metode lapangan terbatas atau spot view terhadap bagian tertentu kolon dan lapangan menyeluruh atau overall view dari kolon. Lalu untuk lama pemeriksaannya dianjurkan tidak lebih dari 5 menit agar tidak berbentuk kerak dari bariumnya. Lalu untuk alat-alat yang dipakai, irigator plastik dengan balon dan pompa udara terpasang atau attachable cufflator, bersifat fleksibel sehingga penderita tidak perlu meninggalkan meja pemeriksaan pada tahap pengosongan. Untuk berikut adalah gambaran kolon normal. Di sini untuk kolon normal terlihat haustra kolon, lalu terlihat panjang seluruh kolon, lalu di sini terlihat linea innominata atau garis-garis tipis dan halus yang melingkar dengan tekstur. Untuk selanjutnya, kelainan pada kolon terdapat kolitis. Kolitis merupakan peradangan pada kolon, lalu memiliki berbagai bentuk perubahan pada kolon, dapat dari yang ringan sampai berat. Untuk yang pertama, perubahan mukosa. Itu terjadinya hilangnya struktur linea innominata, granular, atau timbulnya ulcera, atau halosan, bullseye, target lesion. Lalu yang kedua, perubahan dinding. Di sini terjadi hilang atau berkurangnya haustra, kekakuan dan kerancuan dinding, lumen menyempit, dan pemendekan kolon. Untuk gambaran di sini terlihat gambaran kolitis ulceratif di mana mukosa granular dan dengan bintik-bintik halus. Lalu terdapat gambaran kolitis Crohn. Di sini lumen usus menyempit, tak beraturan dengan ulcus aptosa atau seperti panah. Lalu selanjutnya terdapat kelainan berupa karsinoma. Untuk bentuk-bentuk karsinoma kolon ada beberapa. Yang pertama, penonjolan dalam lumen atau protruded lesion. Di sini dapat terlihat gambaran polip bertangkai atau pedunculated dan terlihat gambaran polip tak bertangkai atau sesei. Gambaran selanjutnya di sini terdapat kerancuan dinding kolon atau colonic wall. Di sini terdapat gambaran karsinoma kolon dengan gambaran apple core. Lalu selanjutnya kekakuan dinding kolon atau rigidity colonic wall. Di sini terlihat gambaran dari kekakuan dinding kolonnya. Lalu untuk kelainan selanjutnya di vertical. Di vertical merupakan kantung-kantung yang menonjol pada dinding kolon, terdiri dari lapisan mukosa dan muskularis mukosa. Untuk gambarnya terlihat pada gambar di samping. Lalu untuk selanjutnya, kelainannya berupa polip. Untuk polip sendiri bentuknya tergantung dari arah sinar. Jadi bentuk polip dapat berbeda-beda. Untuk polip tanpa
tak bertangkai atau sessile polyp itu dapat berupa ring type, head sign, atau figure of 8. Lalu untuk yang kedua, pedunculated polyp atau polip yang bertangkai dapat berupa target sign atau off-center target. Yang ketiga, abdomen akut. Hal yang dapat menimbulkan abdomen akut antara lain intraabdomen, peradangan intraabdomen itu berupa peradangan, perforasi, ileus obstruktif, atau paralitik. Lalu pada ekstraabdominal berupa kelainan rongga toraks. Untuk posisi pemeriksaan abdomen, yang pertama tiduran terlentang atau AP. Arah sinarnya berada di depan pasien dan filmnya berada di belakang pasien. Dan pasien tiduran. Lalu untuk yang kedua duduk atau setengah duduk atau berdiri. Untuk arah sinarnya dari depan pasien dan film berada di belakang pasien. Selanjutnya tiduran miring ke kiri atau left lateral decubitus. Untuk arah sinarnya berada di depan dan pasien tiduran miring. Dan filmnya berada di belakang pasien. Untuk hal-hal yang dinilai pada posisi terlentang, pada dinding abdomen dilihat lemak praperitoneal kanan dan kiri baik atau menghilang, lalu garis psoas kanan kirinya dilihat baik, menghilang, atau bulging. Lalu untuk batu radio opak, kalsifikasi atau ada benda asing yang radio opak. Lalu dilihat kontur ginjal kanan dan kirinya, lalu dilihat gambaran udara usus, dilihat kesuraman yang dapat disebabkan oleh cairan di luar usus atau massa tumor. Lalu selanjutnya pada posisi yang kedua yaitu posisi duduk atau setengah duduk. Di sini dilihat gambaran udara cairan dalam usus atau di luar usus, misal abses. Lalu dilihat gambaran udara bebas di bawah diafragma. Lalu dilihat gambaran cairan di rongga pelvis atau pada abdomen bawah. Lalu yang ketiga posisi tiduran miring ke kiri. Ini hampir sama dengan posisi duduk, hanya udara bebas letaknya antara hati dengan dinding abdomen atau antara pelvis dengan dinding abdomen. Untuk kelainan-kelainannya, di sini terdapat ileus obstruktif, di sini usus halus melebar pada seluruh lapang abdomen. Lalu ileus obstruktif juga dapat berisi udara cairan dalam usus halus. Ini untuk fotonya dengan posisi setengah duduk. Lalu untuk selanjutnya terjadi perforasi, di sini udara bebas antara hepar dengan dinding abdomen. Untuk pemotretannya dengan posisi LLD. Untuk yang keempat, traktus biliaris. Untuk teknik imagingnya, ada beberapa teknik imaging. Yang pertama, kolesistografi oral, ultrasonografi, kolesistografi intravena, endoskopi retrograde kolangiografi atau ERCP, computed tomography atau CT, angiografi. Untuk kolesistografi oral dapat menemukan batu kantung empedu yang tidak mengapur sebelum operasi. Juga dapat mendeteksi kelainan intraabdominal lain dari kandung empedu. Untuk kolesistografi oral telah digantikan oleh kolesistografi intravena. Lalu untuk ultrasonografi, di sini cara imagingnya tidak memerlukan sinar X, tidak perlu menekan kontras. Dapat mendapatkan hasil yang optimum, menentukan ukuran ductus biliaris, dan untuk mengevaluasi parenkim hepar dan pankreas. Untuk batu yang dapat terlihat pada USG yaitu apabila pasien mengalami gejala dan dapat mendeteksi batu kecil dibanding kolesistografi oral. Massa intraluminal selain batu, misalkan adenoma, polip, kolesterol, dan karsinoma kandung empedu. Lalu selanjutnya koleskistografi ini dapat mendeteksi obstruksi ductus biliaris sebelum dilatasi ductus biliaris timbul dan dapat dilihat dengan USG. Dan selanjutnya pemeriksaan endoskopi retrograde kolangografi atau ERC ini dengan menginjeksikan langsung ke ductus choledochus dengan bahan kontras. Dapat mendeteksi batu dalam ductus choledochus, radang, kelainan neoplastik, batu dari ductus biliaris, struktura dilatasi, dan penempatan nasobiliaris stent untuk membebaskan obstruksi. Selanjutnya, komputer tomografi tidak begitu bernilai dalam mengevaluasi kandung empedu, tetapi dapat berguna pada studi neoplasma parenkim hati, lebih sensitif menentukan gas di dalam vena porta, dan mendeteksi kalsifikasi dan menentukan komposisi batu. Lalu selanjutnya angiografi. Pemeriksaan ini penting dalam penentuan lesi pada hepar. Untuk kelainan pada traktus biliaris, terdapat kelainan kongenital. Di sini CT adalah pemeriksaan paling baik. Untuk kelainan kongenital pada traktus biliaris dapat berupa agenesis kandung empedu atau lokasi intrahepatik, adenomiomatosis dengan terbentuknya sinus Ascoff-Rokitansky, hiperplastik kolesistosis, kista choledochus, penyakit Carroll atau dilatasi kista kongenital dari ductus intrahepatik, lalu choledococcal.
Untuk yang selanjutnya, kolesistitis akuta. Di sini ultrasonografi dan skintigrafi adalah penilaian paling akurat. Untuk gambaran ultrasonografi dapat dibagi menjadi tanda primer batu kandung empedu dan tanda sekunder penebalan vokal kandung empedu dan dinding kandung empedu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.